Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaid Bahrurido dari kelompok 6. Di sini saya akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Yaitu langsung saja penjelasan bisa kalian simak di dalam video yang kita buat kali ini. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Merdekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perundingan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perundingan itu dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang merdeka. Ada beberapa ciri berpikir kefilsafatan, yaitu A. Sistem filsafat harus kohoren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. B. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang C. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perundingan mendalam sampai ke inti permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang D. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah bibir hasil perundingan sebagai titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penawaran logis. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa aspek pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. 2. Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. 3. Agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila yang dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undang, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Isi persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi serta ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substansi artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, dan hal wujud. Landasan ontologis Pancasila artinya merupakan sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila sangat diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia.
Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjelasan sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Digali dari pengalaman kehidupan bangsa beragama bangsa Indonesia sejak dahulu maupun sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditinjau oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik David RT Impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-menurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam musyawarah Indonesia yang tercermin dalam sifat gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila. Intelijen and Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai-nilai kepedulian dan gotong royong.